Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rich TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Rich TV. Dan di program seperti biasa kita program podcast. Dan kali ini kita sudah ada salah seorang bintang tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Perkenalkan beliau adalah seorang pebisnis. Jadi beliau adalah salah satu seorang pengusaha muda yang ada di Tangsel, benar sih ya? Ya beliau betul. Adalah Mas Ipung Purwanto. Assalamualaikum Mas Ipung, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Okay. Sehat. Nomor satu harus sehat. Nah, mungkin teman-teman belum tahu atau belum kenal tentang Mas Ipung ini. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha. Beliau punya percetakan ya, dan beliau sudah merintis percetakan ini sejak tahun berapa 2004. 2004. Nah mungkin kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang beliau. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan yang tentunya nanti akan lebih membahas yang hal-hal yang bermanfaat ya buat orang-orang muda yang ingin bikin usaha gitu. Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman bagi yang baru gabung, klik tombol like, share, dan subscribe. Jadi nanti kalau ada video baru, kalian bisa dapat notifikasi. Jangan lupa juga untuk centang pencet loncengnya. Nanti biar ketahuan kalau ada video baru gitu. Nah perlu saya sampaikan juga, program ini juga disponsori oleh Saban Hari Coffee. Jadi Saban Hari Coffee adalah tempat nongkrong anak-anak muda, kaula muda ya, yang suka nongkrong, ngopi, nyantai di Saban Hari Coffee. Itu alamatnya ada di Jalan Hadi Sarmah. Oke, kita lanjut ya. Oke Mas Ipung, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah lama gak ketemu. Berapa tahun kita gak ketemu? Baru 1 hari. 1 malam. Iya. Ini luar biasa nih studionya ya. Iya, selamat datang di studio kita yang sederhana ini. Jadi kita ngundang, sebenarnya kita mau bahas apa nih? Bingung juga nih ya kan. Mungkin kita akan bahas tentang bagaimana perjalanan bisnis Mas Ipung, sehingga teman-teman juga bisa terinspirasi dari bagaimana perjalanan dari awal sekali buka bisnis itu sampai sekarang gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lanjut ngobrol, enaknya kita ngopi dulu nih. Ini spesial buat Mas Ipung. Cuma di Rich TV podcast doang nih. Ada kita kopi, bisa ngopi. Saban hari. Iya, Saban Hari Kopi. Silakan cobain Mas. Panas nih. Masih panas. Coba ya. Mantap. Ya. Ya, boleh dibuka. Bismillah. Biar lebih cepat dingin. Iya. Gimana rasanya? Mantap. Dari Saban Hari Coffee ya kan. Luar biasa. Saban hari kudu ngopi. Saban hari juga kudu podcast nih kita ya kan. Nah ngomongin soal bisnis nih Mas. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Mas Ipung sudah membuka bisnis sejak tahun 2004. Itu udah lama banget, sekitar berapa tahun ya? 20 tahun lebih ya? Lebih 20 tahun. Nah proses dari bisnis yang Mas Ipung garap ini itu pasti ada hal-hal yang tersulit gitu kan ya. Nah untuk pertama kali awal mulai bisnis itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk saya proses bisnis, terutama di bisnis percetakan, itu saya awal mulanya ikut seseorang. Jadi itu di 2004 di daerah Pondok Kacang. Gitu. Iya, kita kan satu perusahaan. Saya juga dulu di situ. Ya terus. Itu. Jadi berawal dari niat kita. Mungkin agak maju dikit Mas biar suaranya masuk ya. Awal niat kita belajar, artinya belajar bagaimana sih membangun bisnis. Yang jelas bisnis itu harus diawali dengan niat ya. Dimulai. Niat. Kalau kita tidak mau mulai, nggak bakalan terjadi. Iya, gitu betul. Kan. Nah 2004 saya mulai belajar bagaimana bisnis percetakan itu sih, gitu kan. Ikut orang, kemudian
sedikit demi sedikit berkembang, tahu perkembangan. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk apa ya ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk langsung gitulah ya. Iya, tiba-tiba Ujuk-ujuk. langsung bisa gitu kan. Iya. Jadi emang kita harus step by step, Oke. pelan-pelan. Iya. Ya, tidak terus dengan penuh dengan kesabaran. Mulai belajar nyablon, menjahit, terus segala macam lah yang belum kita tahu, terus kita belajar supaya kita bisa paham ya. Kemudian setelah 2004 sampai 2000 berapa 6 ya, 2004 2006 mulai ada sedikit bekal ilmu ya. Kemudian mulai saya kartu nama waktu itu. Oke. Kartu nama. Padahal saya belum punya workshop. Iya. Jadi kartu nama aja. Misalnya ada kartu nama nih, model kartu nama. Kalau ditanya di mana workshopnya, ada di sono. Padahal bukan workshop saya. Padahal belum ada gitu ya. Jadi cuma Modelnya kartu nama aja. Ya. jadi cuma kartu nama aja. Jadi workshopnya nggak tahu kemana. Nah, Ya, oke. yang paling penting lagi itu adalah skill kita. Ketika kita punya skill, maka saya memberanikan diri cetak kartu nama itu. Di situ tertulis misalnya menerima berbagai macam jenis cetakan gitu. Oke. Walaupun saya belum punya workshop, belum punya tempat kerja, ya kita tinggal nebeng di tempat saya magang itu, tempat saya belajar di situ. Kalau ada yang tanya misalnya workshopnya di mana, kita anterin ke workshop tempat magang kita. Oke. Nah itu mulai berkembang sampai tahun 2007. 2007 saya keluar tuh, saya udah berani. Dari tempat kerja ya. Ya dari tempat magang, saya udah berani. Artinya mulai berani mandiri. Emang harus berani, walaupun segala resiko itu ada. Yang jelas waktu itu ya modalnya kartu nama itu. Pelan-pelan sedikit demi sedikit kenal banyak orang, banyak link maksudnya link di mana sih kalau kita mau nyetak ini, lemparnya kemana gitu kan, terus bikinnya di mana. Setelah lama-lama kan banyak juga. Oke. Gitu. Link-link cetakan. Kita tinggal ngoper-ngoper aja. Oke. Selama kita belum punya workshop sendiri. Itu perjalanan sampai 2007 itu. Oke. Berarti yang saya tangkap adalah ketika kita membangun bisnis yang paling utama kita harus membangun link dulu Mas ya. Jadi iya, skill juga skill, oke, perlu. skill, kemudian link ya. Link itu link penting sih. juga Link karena penting kita ya. harus kenal banyak orang untuk bagaimana kita menggait customer gitu kan. Betul sekali. Oke. Kemudian BTW ini sebenarnya Mas Ipung dulu lulusan dari alumni Gontor bener ya? Iya, alumni Gontor Iya. 2001. Iya. Jadi kalau saya pernah dengar tuh kalau lulusan Gontor tuh biasanya sudah ditempa dengan apa namanya istilahnya wirausaha gitu ya. Wirausaha, iya, wirausaha. Wirausaha ya. Iya. Ya oke. Jadi selain kata Pak Yai itu ngajar itu tidak boleh ditinggalkan. Oke. Iya, jadi doktrin untuk di Gontor ya jadi pengusaha. Mhm. Tidak melarang jadi pegawai, Mhm. tapi berusaha untuk jadi pengusaha. Lebih utama Iya, jadi pengusaha ya. Tapi tidak melarang untuk jadi pegawai ataupun Oke. pegawai negeri ataupun yang lainnya itu. Iya. Pakai tidak melarang, tapi berusaha untuk bagaimana berwira swasta. Wira swasta itu lebih enak lah kayak kita punya usaha sendiri tuh lebih bebas lah ya. Betul. Lebih bisa mengatur waktu. Kemudian mau ngapa-ngapain aja bebas. Beda kayak kita pekerja kan terbatas ya gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke obrolan yang lebih seru. Kita akan ngomongin itu kan sampai 2007 itu 2007, oke. mulai awal. Nah untuk sekarang sendiri untuk percetakan sudah mencapai apa saja yang sudah dicapai dari usaha Mas Ipung ini selama sampai sekarang ini gitu. 2007 kemudian saya awal 2007 itu bisnis yang digital printing juga, cuman masih di apa namanya kita cetak muk, pin, terus ID card itu. Saya punya alat-alat itu waktu itu. Dengan tabungan atau uang yang ada waktu itu saya beliin alat-alat itu. Press kaos pada waktu itu kan masih awal-awal itu. Seiring perkembangan zaman itu hilang sendiri kan bisnis itu. Tergeser sama dengan teknologi. Teknologi yang baru ya. Sekarang. Jadi Oke, maaf saya potong. Sebenarnya Mas Ipung ini untuk
bisnis percetakan sendiri itu apa aja sih produk-produk yang bisa dijual gitu, kayak misalnya cetakan apa aja nih yang biasa dipesan oleh customer gitu. Kalau cetakan sih cetak segala dasar Bang Edi. Kecuali di atas air, saya nyerah. Maksudnya Jadi intinya gimana? cetak bisa mencetak di atas segala dasar. Oh, cetak di atas segala cetak dasar. di atas segala dasar itu Iya. bisa Mas ya? Iya, termasuk ini Oh, kita berarti gini, cetak di atas segala dasar, berarti nyetaknya di atas itu, nggak di bawah. enggak. Gimana? Maksudnya pada dasarnya cetakan itu kan media ya. Oke. Media cetak itu kayak koran, misalnya buku. Itu bisa kita cetak gitu. Oh gitu. Bisa cetak terus piring, muk segala macam yang ada media lah, semua media. Kecuali mungkin saya nyerah kalau harus nyetak di atas air. Di air ngalir terus tuh. Itu Tapi tukang itu kopi ada itu bisa. percetakan, bukan percetakan, air sebagai media sih kayaknya. Saya pernah juga lihat itu jadi kayak bikin disemprot dulu pakai cat, kemudian medianya itu dicelupin ke air itu. Oh ada itu, namanya decal paper. Oh, Ya, decal itu saya juga udah bisa. Bisa juga? Maksudnya udah pernah nyetak seperti itu. Oh, udah Jadi pernah waktu nyoba itu ya? piring, zamannya pilkada itu, Oke, nyetak piring itu, pakainya medianya namanya decal paper itu. decal paper. Cuma dicelupin ke air, baru ditempel ke piringnya, terus langsung dia nempel sendiri. Begitu. Ngomongin soal bisnis nih Mas Ipung. Setiap bisnis itu kan pasti ada naik turun ya. Iya. Pernah nggak kira-kira Mas Ipung mengalami pernah down gitu, turun gitu dari Sering. 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 Nah mungkin kendalanya yang lebih besar kendalanya di apa tuh Mas? Pengalaman saya waktu itu saya kurang kurang antisipasi juga. Ya ini buat teman-teman yang di percetakan misalnya ya, untuk menerima cetakan-cetakan yang musiman seperti pilkada, pilpres segala macam itu kita emang harus hati-hati. Artinya emang kita kudu waspada lah, waspada artinya tidak semuanya orang mau beriktikat baik sama kita gitu. Kadang udah nyetak, kemudian belum bayar seperti itu. Akhirnya kita mengalami kerugian. Ya paling aman adalah kita aman, mereka juga aman. Seberapapun uang yang kita terima kita cetak itu aja. Misalnya kita mau nyetak kaos nih 10.000, dibayarnya baru 30.000. Ya udah kita cetak itu aja 30.000. Kecuali kita udah ini ya, udah benar-benar kenal komitmen, itu bisa kita kerjakan. Gitu. Atau kita punya ini sendiri, punya hitam di atas putih itu, terus kemudian jelas lah orangnya, jelas siapa yang cetak, profil orang tersebut jelas. Artinya tidak mungkin dia lari dari kita gitu. Nah, baru kita bisa cetak full. Oh berarti kendalanya adalah ketika ada momen besar gitu ya, kemudian ada orang cetak lalu tidak melakukan pembayaran dengan full gitu lah istilahnya, seperti itu ya kurang lebih ya. Terus kita waspada juga, artinya waspada itu ya kalau misalnya di toko nih lagi melayanin ya lebih aman gitu ya, bayar 50%. Gitu. Oke. Orang kadang DP baru berapa doang, misalnya nilainya 100.000, DP 10.000. Kadang nggak bisa diambil juga, nggak diambil juga kadang. Maka lebih aman DP 50%. Kita tulis aja di tembok misalnya, minimal DP 50%. 50%. Begitu. Itu aman lah, artinya udah safe untuk modal, balik modal seperti itu. Oke Mas, selain bergelut di bidang bisnis percetakan, kegiatan Mas Ipung sehari-hari ini selain di bisnis ini apa lagi nih? Jadi kalau saya kan dari pesantren ya, dari Gontor itu, kalau kata PAI itu ngajar itu jangan sampai ditinggalkan. Entah ngajar apa kayak ngajar TPA, ngajar sekolah. Saya pagi biasanya saya ngajar di sekolah, masih ngajar di sekolah. Ngajar Al-Quran, kemudian ngajar desain grafis juga, multimedia. Kebetulan kan cocok dengan pekerjaan ini. Nah itu setelah siang baru saya ke workshop, aktivitas di workshop. Jadi ngajar itu sebenarnya juga sebagai amal jariah ya. Iya betul. Karena ilmu itu nanti akan bermanfaat buat anak-anak sampai dia bisa
menjadi sesuatu gitu kan. Iya, amin amin. Iya. Oke. Kita mau ngomongin apa lagi nih Mas? Tadi lanjut yang tadi kan dari 2007 kan ya. Oke, 2007. Nah sekarang nih yang lagi booming nih, istilahnya lagi jalan Iya. bisnis. Oh ya, ngomong-ngomong nih brandnya apa nih? Kita kan dari tadi ngomong bisnis. Iya, Cuma kita nggak tahu nih brandnya apa gitu kan. Biar orang-orang tahu, biar teman-teman juga tahu brand Mas Ipung tuh apa, biar nanti bisa mungkin mampir atau Bawa nih kayaknya. oke. Apa namanya? Ini biasanya kalau orang bisnis itu kemana-mana selalu bawa kartu nama. Ini Pak, ini kartu Ya, ini. namanya. Oke. Jadi Ini. nama brandnya itu ada Digital Printing. Cetak A3, spanduk, banner, stiker, explainer, flexi. Ini borongan nih Mas ya. Ini semuanya Digital bisa Bintaro. dicetak ya ini. Bang Edi, Digital Bintaro namanya. Digital Bintaro. Oh, Digital Bintaro. Digital Bintaro. Oke. Kita Oh iya, ini ada logonya. dari tahun ya semenjak 2007 itu ya. Waktu itu 2007 kita udah pakai nama itu Digital Bintaro Gitu. sekarang. Untuk digital printingnya sendiri ini mulainya dari tahun berapa? Saya sebenarnya sih apa namanya Digital Bintaro, Agak maju dikit Mas biar suaranya. Digital Bintaro itu kita beri nama itu sejak tahun 2007 itu. 2007. Kemudian udah mulai ini punya Digital mesin Bintaro, besar. mesin besarnya ini baru jalan mau 4 tahun ya. 4 jalan 4 tahun ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau cetak spanduk digital printing, ini alamatnya ada di Jalan AMD Raya nomor 53, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangsel. Jadi buat warga Tangsel yang mau cetak spanduk atau cetak apapun di atas segala media, 24 bisa jam. langsung ke Mas Ipung 24 jam. Kayak udah kayak security nih 24 jam. Kayak CCTV. CCTV ya. Karena ini kita juga live nih Mas Ipung nih. Iya, oh gitu. Live bisa disaksikan di TV warteg terdekat. 24 jam insya Allah Pak Edi. 24 jam ya. Jadi kalau malam-malam butuh banner atau butuh apa bisa langsung menghubungi Ya, yang Mas urgent Ipung. banget ya tentunya ya. Saya nilainya yang urgent. Kalau emang bisa ditunda ya ya kebijakannya aja lah, bukan 24 jam. Oke. Ya, kalau urgent banget misalnya harus dicetak, saya cetakin. Ya minimal biasanya kan orang order kan kita nelpon dulu nih ya. Minimal jam berapa tuh kita nelpon? Enggak, artinya gini, saya ini kan sebagai pelayanan juga untuk pelayanan kepada teman-teman ataupun siapapun yang mau cetak itu yang dia darurat misalnya, keadaan darurat misalnya 1 jam lagi harus tercetak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kita usahakan. Bisa ditunggu lah ya Bisa istilahnya. ditunggu lah gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang lain. Masih tetap di bisnis juga. Bisnis percetakan ini kan sekarang kan banyak banget nih Mas ya. Persaingan kan banyak. Iya. Nah itu kira-kira Mas Ipung khawatir nggak dengan adanya persaingan dari bisnis-bisnis percetakan seperti ini? Khawatir sih enggak. Maksudnya kalau sebenarnya rezeki kan udah diatur. Iya Nih. betul. Nah rezeki sudah diatur. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri kita, gitu, memperbaiki hubungan, memperbaiki jaringan, silaturahim. Itu silaturahim penting banget Bang Edi, silaturahim. Kalau bahasa umumnya itu ya gaul lah. Betul, ya. Ya semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita teman gitu, banyak teman. Insya Allah orang bisnis itu biasanya melihat teman, melihat. Oke. Saya lebih milih, misalnya saya mau nyetak sesuatu kan, saya pilih mana teman yang paling dekat Yang sudah gitu, kenal paling dekat gitu dulu, ya. walaupun misalnya lebih murah itu, Iya. tapi jauh, Iya. mending ke teman lebih dekat, Iya, dekat karena teman biasanya itu. orang Iya. juga ngelihat kenyamanan gitu lah. Kenyamanan iya. Lebih nyaman gitu. Lihat teman lebih akrab ya. Makanya di workshop saya itu banyak kan teman-teman sendiri yang nyetak gitu. Oke. Itu alhamdulillah teman-teman ya ini sekarang saya lagi ada kontrak ya istilahnya mengerjakan pekerjaan yang kliennya alhamdulillah itu dari IO ya. IO tersebut luar biasa. Mulai dari Kopi Kenangan, Oke. kemudian Honda. Jadi Nah, kliennya itu kan udah besar-besar. lumayan ya, kalau klien lagi lumayan. Terus ada lagi Gudang Garam. Nah, Kopi Kenangan aja produknya ada berapa nih? Ada 4 ya, 4 macam. Iya. Dari kopi, kemudian roti,
cerita roti, kopi kenangan, cerita roti, terus kenangan manis, terus Cigo. Cigo itu ayam ya, basis ayam. Oke. Salah satunya Saban Hari Kopi juga ya? Iya, sebenarnya kopi. Ini klien saya. Salah satu klien Read TV, Read Podcast juga biasanya kita jadi kliennya beliau juga nih. Ayo Mas, minum dulu Mas. Jadi sudah banyak lah teman-teman yang merapat. Ya, Mantap ya kopinya. mantap ini. Iya. Ini asli dari Saban Hari Coffee. Pokoknya minum ini enggak melek 3 hari. Enggak melek, enggak merem 3 hari. Oke, ini kita mau tanya apa lagi ya? Itu bingung nih. Kira-kira pertanyaan apa lagi? Apa? Jadi kalau sekarang ini bisnis di digital printing itu kan yang jelas semakin banyak orang tahu gitu. Itu persaingannya banyak juga, persaingan harga ya. Persaingan harga, terus persaingan apa namanya? Klien ya, gitu. Customer ya. Jadi emang pelayanan ya, persaingan pelayanan. Makanya ketika udah terjun di bisnis itu pelayanan yang harus kita jaga, benar-benar jaga. Oke. Dan jaga selain harga ya. Harga kita enggak apa namanya? Kita ikutin pasar aja, pasaran. Oke. Tidak bisa karena kan bahan kan ada standarnya. Misalnya bahan harganya sekian, 10.000 katakan kan. Tidak bisa kita turunin, enggak turun biar harganya dapat lebih murah. Jangan sampai kita rugi lah gitu ya. Namanya bisnis kan pasti nggak ada yang mau rugi. Iya Ya betul. meskipun untung sedikit pun nggak jadi masalah gitu kan. Iya. Intinya inilah kalau bisnis itu kita benar-benar kita rawat benar-benar customernya, terus pelayanannya, terus kualitas produknya juga Harus dijaga ya. harus kita jaga benar-benar. Sehingga kepercayaan masyarakat, kepercayaan customer itu semakin bertambah. Oke, jadi poin pertemuan kita kali ini adalah ketika kita mau bergelut di bisnis tertentu itu yang harus kita kuasai pertama adalah tadi adalah kreativitas ya. Kita harus punya modal skill dulu. Itu modal utama. Kemudian yang kedua adalah link. Kita harus membangun jaringan. Nah, makanya ada juga istilah semakin banyak kita silaturahmi akan memperbanyak rezeki juga gitu ya. Nah, makanya selain skill kita juga harus punya link atau komunitas gitu. Nah, kemudian yang ketiga modal. Jadi modalnya kalau untuk modal sendiri gimana teman? Modalnya ya. Modalnya kalau Jadi kalau banyak orang yang ini ya apa namanya bilang bisnis tanpa modal itu emang ada. Ya mungkin ya awal-awal saya bangun itu hanya bisnis kartu nama belajar. Emang harus sabar. ya, Bisnis tanpa modal itu harus sabar. Kita ikut orang dulu misalnya. Kan kalau ya boleh ya nggak semuanya sih anak-anak zaman sekarang kan maunya instan gitu ya kan. betul. Ya mie aja harus direbus dulu kan. Meskipun namanya mie instan, tapi tetap aja ada proses di situ. Ada proses. Jadi semuanya harus berproses. Iya, betul. Ya, proses nggak tadi yang saya bilang ujuk-ujuk ya tiba-tiba kita bisa gitu. Ada bisnis tanpa modal, yaitu kalau yang saya bilang sih bisnis tanpa modal ya kita ikut dulu. Ya, Ikut orang, sabar, kita istilahnya kita curi ilmunya lah. ya. Itu halal kok, nggak apa-apa nih curi ilmu. Justru Insya malah Allah, diajarin mas, biasanya diajarin malah. Dulu saya juga pengalaman saya ketika saya kerja itu justru malah diajarin. Kebetulan mungkin bosnya emang kebetulan juga lulusan Gontor juga. Ya, jadi beliau ngajarin sampai akhirnya bisa membuat sesuatu lah gitu. iya. Ketika pasti orang yang mau istilahnya yang mau berbagi itu ya. Mereka malah senang kok ketika yang diajarkan, yang ikut dengan mereka tambah sukses gitu kan, itu malah senang. Jadi artinya intinya kesabaran Harus kita, sabar, kesabaran kita. Oke, jadi teman-teman kalau mau mulai membangun bisnis, mulai aja dulu. Jadi mau seperti apa ke depannya kita nggak perlu pikirkan itu. Yang penting poin-poin tadi harus kita miliki gitu ya Mas. Kurang lebih gitu ya. Iya. Saya pun pengalaman saya kan pernah jualan apa?
jagung. Mendoan ya, jagung mendoan. Mendoan sampai sekarang masih ada tuh. Masih ya. Masih ada, cuman dipegang Nah, temannya. jadi nggak harus selalu satu bidang ditekuni ya. Iya, Kita harus memiliki beberapa bidang. Jadi nanti yang mana yang lebih mengerucut gitulah ya. bisnis ya. Artinya ketika kita sudah ketemu nanti klik gitu kan, udah enak di situ, nah udah lakuin aja terus. Cuma emang harus istiqomah ya. Ya. Kadang kan kita punya modal misalnya 50 juta gitu. Kita belum punya skill, belum punya kemahiran. Habislah itu modal, udah putus asa ganti bisnis lagi. Yang harus kita jalanin itu keistiqomahan itu. Misalnya bisnis nih misalnya naik turun ya pasti. Ya. Namanya bisnis kan jualan sebenarnya. Ya. Jualan kan naik turun, kadang untung, kadang rugi. Iya kadang di atas kadang di Yang bawah. kadang rugi terus. Ya itu yang harus kita tekunin, harus kita siasatin bagaimana biar kita bisa bertahan. Itu ketika bisa bertahan, itu insya Allah jalan selama 2 tahun misalnya. Ya. 2 tahun berjalan. Kalau pengalaman saya sih 2 tahun berjalan itu pasti bagus. Oke. Nah, terus kemudian 5 tahun. Setelah 5 tahun itu insya Allah udah jalan bisnis kita. Bisnis apapun. Mau bisnis makanan, minuman, percetakan, ataupun yang lainnya jualan lah. Kalau udah lewat dari 5 tahun, itu insya Allah ya Udah jalan. gimana mau 5 tahun. Udah bisa keukur Iya. lah istilahnya. Udah. Udah bisa kebaca nih bisnisnya bakal jalan Iya terus. bisa. Tinggal pengembangan aja. Iya, tinggal lebih fokus di pelayanan gitu ya. Pengembangannya. Oke, makasih Mas Ipong udah hadir di podcast kita di studio yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi salah satu manfaat buat teman-teman yang pengen buka usaha gitu ya. Jadi bisa ngambil ilmu dari apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini. Betul. Oke, teman-teman mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dan buat teman-teman yang baru aja gabung, saya ingatin sekali lagi jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih Mas Ipong sudah hadir. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.